Pemeriksaan itu ya, pemeriksaan itu sesuai dengan SOP yang kita pelajari selama 2 hari ini. Ya. Jangan lepas dari itu. SOP pemeriksaan sampai selesai itu tidak boleh keluar dari apa yang kita ajarkan hari ini. Bahwasanya setiap pastrupper mengamalkan ilmu pas ini harus memiliki adab, ya. Harus memiliki adab. Pertama, adab kepada Allah, ya, jelas. Kita harus menempatkan diri bahwasanya kita bukan penyembuhnya. Kita hanya sebagai wasilah, ya, yang memberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Sepakat, ya? Kemudian nanti ada adab diri sendiri, kemudian adab kepada sesama pastrupper, adab kepada guru, bahkan nanti ada juga adab kepada pasien. Nah, hingga detik ini keilmuan Pas Al-Kaso telah membantu saya dan rekan-rekan dokter yang sudah ikut juga, atau bahkan istri saya pun juga sangat terbantu, ya, dimanapun berada, ya, dimanapun berada, tanpa alat, tanpa jimat, tanpa azimat, tanpa obat, tanpa operasi bisa membantu. Cerita nun jauh di sana, di Mekah dan Madinah, saat ini banyak kawan-kawan pastrupper yang membimbing umroh haji. Keilmuan Pas Al-Kaso ini sangat membantu jamaah-jamaah yang umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sentot Primadianto. Asal saya dari Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Alhamdulillah, sekali saya diperkenalkan Pas Al-Kaso itu sejak bulan Maret tahun 2019. Jadi saya telah belajar Pas Al-Kaso ini sejak tahun 2019 di bulan Maret, karena sebab keluhan dari istri dan anak saya yang sudah lebih dari 7 tahun menderita sakit migrain. Anak saya mimisan. Jadi sejak pelatihan yang pertama, saya mengikuti pelatihan-pelatihan selanjutnya karena merasa selepas dari pelatihan itu saya pulang mencobakan gerakan-gerakan Pas Al-Kaso kepada pasien-pasien saya. Kemudian hampir dari pasien saya itu hampir semuanya alhamdulillah berprogres sangat bagus, meskipun ada yang progresnya lambat, ada yang progresnya cepat, ada juga yang tidak berprogres. Namun kembali lagi karena ini adalah bentuk ikhtiar, maka kita kembalikan lagi kepada Allah masalah kesembuhan. Lepas belajar dengan Ustadz Haris Mujahid rahimahullah hingga beliau wafat di tahun 2020, saya ditunjuk oleh PGU untuk membantu di bidang pengkaderan, ya, istilahnya mencetak pastrupper baru, di mana selepas Ustadz Haris Mujahid wafat, maka perlu ada yang melanjutkan untuk menyampaikan materi, sehingga pada satu momen beberapa saat waktu sebelum Ustadz Haris Mujahid wafat, PGU melakukan TFT yang pertama, di mana saat itu yang terpilih adalah Ustadz Baihaqi, Mas Budi Purnomo, dan saya. Lepas dari TFT yang pertama itu, kita berusaha untuk membuat pelatihan-pelatihan yang dulunya dilakukan oleh Ustadz Haris, dan sekarang kami yang melanjutkan. Itu awal tahun 2020 sampai hingga detik ini, gitu ya. Sampai detik ini kawan-kawan sudah melakukan pelatihan itu banyak sekali, sampai ratusan, ya. Insya Allah sampai ratusan, yang saya tidak bisa mengingatnya karena saya hanya membantu saja, gitu ya. Untuk saya pribadi hampir seluruh kota, ya, tidak semua kota sih, hanya kalau seluruh wilayah insya Allah sudah, mulai dari Aceh sampai Indonesia Timur di Makassar pernah disinggahi, Balikpapan,
Jawa juga banyak titik yang kita singgahi. Alhamdulillah, semasa kami melakukan pelatihan ya, memberikan materi dengan, artinya bukan saya pribadi ya, ini tim dari PGU yang memberikan materi. Banyak sekali hal-hal yang menarik yang saya pribadi dapatkan maupun kawan-kawan dapatkan, gitu ya. Jadi semisal sebagai pemateri, saat memberikan materi, banyak para peserta itu yang hadir itu punya keluhan datangnya, punya sesuatu hal yang sudah dikeluhkan bertahun-tahun. Yang hampir selalu ada itu adalah bersin kalau pagi atau alergi debu dan lain sebagainya. Itu seketika itu, Masya Allah berikan jawaban melalui pasal kasau. Yang biasanya kena debu itu langsung bersin-bersin. Setelah dilakukan terapi di tempat, banyak sekali yang berprogres, bahkan langsung diberikan debu lagi saat itu juga, itu tidak lagi bersin-bersin. Itu baru satu momen yang luar biasa gitu ya, momen yang luar biasa. Ada juga yang pasien itu pesakitan yang datang awalnya ingin diterapi, tapi karena ini ingin belajar juga, akhirnya ikut pelatihannya, datang, bahkan diterapi oleh kawannya sendiri, belum sampai diterapi oleh teman-teman ya, hanya diterapi pada saat proses praktikum, itu banyak yang hilang. Nah, seperti beberapa hari yang lalu ya di Malaysia ya, itu ada yang alhamdulillah masalah di leher yang sakit, masalah pinggang, diterapi oleh kawannya sendiri, itu selesai, Masya Allah, gitu ya. Bagi saya pribadi itu momen yang paling membuat saya ini bergerak untuk mengenalkan pasal kasau adalah kepada keluarga saya sendiri, gitu ya, yang sangat-sangat membuat saya itu memutuskan ambil kesempatan untuk bantu orang lain mengenal pasal kasau, sehingga mau belajar, gitu yang pertama. Kemudian mendorong kawan-kawan ini masuk ke perkumpulan PAPKA untuk sama-sama saling menguatkan, gitu ya. Jadi itu jalan yang saya pilih. Harapannya adalah makin banyak orang yang mengenal pasal kasau, kemudian makin banyak orang itu yang bergabung di PAPKA, dan makin banyak, semakin terorganisasi dengan baik, orang-orang itu bergerak mengenalkan pasal kasau, gitu ya. Jadi pengalaman yang paling membuat saya berpikir untuk terus bergerak adalah pertama adalah keluarga sendiri yang sudah, anak saya, istri saya, kemudian orang-orang terdekat. Bahkan kemarin pun saya dapati keluarga saya waktu saya keluar kota ada yang terkena serangan jantung, sehingga harus masuk ke rumah sakit. Selepas dari rumah sakit masih ada keluhan nyeri dada dan lain sebagainya. Dengan wasilah PAS ini, alhamdulillah sampai hari ini keluhannya itu sudah hilang, bahkan sudah bisa berjalan jauh dengan tanpa ada rasa keluhan. Jadi kalau saya bisa, insya Allah ini semua bisa. Jadi ya, hanya tinggal para pastrooper bila ingin terus menggali ilmu pasal kasau ini, terus mempertajam keilmuan pasal kasau ini, tidak ada cara lain selain banyak bantu orang. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kawan-kawan yang belum menjadi pastrooper segera menjadi pastrooper. Yang sudah jadi pastrooper, masuklah ke PAPKA. Yang sudah jadi PAPKA, yang sudah jadi pastrooper PAPKA, mari kita bergerak bersama-sama dalam satu komando PAPKA. Pesan-pesan untuk para pastrooper yang barusan saja belajar dimanapun berada ya. Artinya kalau hari ini saya berbicara ini posisi di Malaysia ya. Ada kawan-kawan di Lok Sumawe, ada kawan-kawan di Lombok ya. Ada kawan-kawan di kota lain yang saat 1-2 hari yang lalu
itu bersama-sama ada pelatihan di di sebagian kota Indonesia dan Malaysia. Pesan saya untuk yang baru adalah yang pertama, luruskan kembali niat, itu sangat penting. Ingat-ingat kembali kenapa Bapak Ibu atau para pastrooper yang baru ini belajar PAS. Tujuannya apa? Yang pertama, tujuannya apa? Kalau memang sudah ada tujuan, kemudian kembali luruskan niat. Salah satu karakter pastrooper generasi unggul adalah yang pertama adalah mengharap ridha Allah. Jadi apapun itu, tujuannya kembalikan mengharap ridha Allah, apapun, terutama untuk belajar pasal kasau ini. Nah, lalu yang kedua adalah kembali refresh ya, refresh ilmu, gitu ya. Karena apa? Karena pasal kasau ini itu bukan hanya ilmu yang hanya bisa dibaca tapi harus dipraktekkan. Jadi layaknya pisau itu kalau tak pernah kita pakai, kemudian kita tak pernah asah, maka itu akan jadi tumpul. Pasal kasau pun demikian. Bila kita tak mau berusaha untuk membantu seseorang, maka keilmuan pasal kasau ini akan lupa, gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah refresh tadi ya. Yang ketiga adalah agar refresh keilmuan pasal kasau itu bisa semakin terarah, maka baiknya mengikut atau masuk ke PAPKA, karena di dalam PAPKA, insya Allah organisasi PAPKA Indonesia yang nanti ini akan internasional ya, karena cabang Malaysia sudah terbentuk, berkumpul murojaah, karena di PAPKA juga ada program-program yang memang dipersiapkan untuk merefresh lagi, mengulang kembali, memurojaahkan materi lagi ya, mulai dari awal sampai mulai dari persiapan ya, kan terapi itu mulai dari persiapan sampai follow up atau waktu pasien pulang. Tuh, kemudian sering-sering berkumpul lah, makanya itu di PAPKA juga kawan-kawan sering berkumpul bagaimana bisa merefresh keilmuan dan saling bertukar informasi, bertukar banyak hal ya mengenai pasal kasau ini atau terapi-terapi. Sharing pastori lah. Jadi ya, saya ada pasien ini, pasien itu, pasien ini, pasien itu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan sharing ini ada insight, sehingga nanti bila bertemu dengan kasus baru itu akan membuat para pastrooper itu bisa belajar gitu ya, belajar itu. Terus ya, bila masih awal-awal ya, bolehlah Bapak Ibu yang baru belajar baru 1 hari, mulailah menggunakan pasal kasau ini untuk diri sendiri yang pertama. Yang kedua adalah keluarga terdekat dulu. Bisa Bapak, Ibu, paman ya, paman atau tante atau keponakan ya, itu bisa yang orang-orang terdekat, kawan-kawan yang seperkumpulan misalnya gitu ya, itu bisa. Lalu mulailah ke majelis-majelis yang ada, misalnya di masjid, musola, atau kalau ibu-ibu kalau di Indonesia PKK misalnya gitu ya, atau Dharma Wanita, ataupun kelompok-kelompok seperti itu. Mulailah perkenalkan, bantu lebih banyak orang. Bahkan pengalaman kami waktu pertama kali rihlah dengan Ustadz Haris Mujahid rahimahullah, kemudian sekalian umroh di Mekah dan Madinah, itu banyak sekali kita temui di Masjidil Haram gitu ya, itu banyak membutuhkan gitu ya, banyak membutuhkan bantuan kesehatan, sehingga karena pasal kasau itu adalah tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat, maka kita dengan mudah bisa membantu seseorang. Coba bisa dirasakan ya, misalnya melakukan kebaikan di tempat yang sangat berkah ya, melakukan kebaikan di tempat yang sangat berkah ya, itu memberikan energi luar biasa, dan itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, jadi bantu banyak orang dengan mengasah ilmu ini. Nah, gitu ya. Jadi luruskan niat, kembali refreshment, gabung ke PAPKA, kemudian bantu banyak orang. Mudah-mudahan dengan hal ini gitu ya, kalau ada cerita bahwasanya
dengan kita menyingkirkan kerikil di jalan raya membuat seseorang itu bisa masuk surga, maka kira-kira bisa dibayangkan apa yang bisa didapatkan bagi seseorang yang bisa membantu yang awalnya tidak bisa berangkat ke masjid, jadi bisa berangkat ke masjid, dari yang hanya bisa berbaring, tidak bisa bekerja, kemudian bisa bekerja, menghidupi keluarganya, dan lain sebagainya. Itu merupakan energi yang bisa kita serap dan luar biasa manfaatnya. Gitu ya. Selamat berjuang, selamat mencoba. Sampai ketemu kembali nanti, upgrade terus keilmuan Pas Al-Kasau ini. Mari kita sama-sama menyongsong visi Pas Al-Kasau, memberikan kontribusi positif bagi peradaban kesehatan dunia. Itu saja dari saya. Salam Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.